Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapiah, NPM saya 20041045. Saya dari kelompok 1 ingin membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah mempercayakan saya untuk membahas tentang modul input dan output. Di sini, saya akan menjelaskan tentang modul input dan output. Apa itu modul input dan output? Modul input dan output adalah sebuah modul yang memberi CPU kemampuan untuk berkomunikasi dengan komponen input output. Ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih modul input dan output. Yang pertama, mempunyai metode operasi yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai kecepatan transfer data. Yang ketiga, mempunyai format data. Modul I/O atau modul input dan output mempunyai beberapa fungsi, yaitu ada 5. Yang pertama, ada kontrol dan timing. Kontrol dan timing berfungsi sebagai mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer dan mengatur sistem secara keseluruhan. Yang kedua, komunikasi CPU berfungsi sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal. Yang ketiga, komunikasi perangkat lunak berfungsi sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju CPU. Yang keempat, data buffering berfungsi sebagai penampung data sementara baik dari CPU, memori, maupun dari data peripheral. Yang kelima, deteksi error berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Selain mempunyai fungsi secara umum, modul I/O juga mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus sistem. Modul input dan output mempunyai struktur modul I/O, yang mana dimulai dari saluran alamat dan saluran kontrol. Pertama, kita masuk ke saluran alamat sebagai input. Kemudian kita masuk ke saluran data. Di dalam saluran data ada data register dan status kontrol register. Setelah itu kita kembali ke login. Setelah kita kembali ke login, kita juga muncul. Setelah itu kita masuk ke external device interface login. Di situ kita akan mengisi data, status, dan kontrol. Setelah kita mengisi, kita kemudian kembali ke login. Di login, kita juga harus masuk ke external device interface login. Di situ, kita juga harus mengisi data, status, kontrol. Nah, setelah kita mengisi semua data, status, dan kontrol, kemudian kita kembali ke login dan nantinya akan mengeluarkan hasil dari kata output. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempercayakan saya untuk menjelaskan tentang modul input dan output. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Sentosa. Saya dari Universitas Gajah Putih, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 20.04.01.003. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang ALU atau singkatan dari Arithmetic Logic Unit, atau yang bahasa Indonesia saja dapat kita artikan dengan unit aritmatika dan logika.
ALU adalah salah satu bagian dalam bentuk mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program ALU. ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika, sesuai dengan instruksi program operasi logika atau logical operation. Sedikit saya membahas tentang gambar yang telah saya buat. Adapun alur dari rangkaian yang telah saya buat berawal dari input device. Input device berfungsi sebagai awalan tempat memasukkan perintah serta akan diproses oleh I/O port yang kemudian database langsung ke memori, RAM, dan juga ROM. Dari RAM dan ROM inilah control bus langsung diproses oleh CPU atau bisa juga disebut dengan CU dan ALU. Di dalam CU ALU ini semua proses aritmatika atau perhitungan akan diproses dan juga dikembalikan lagi kepada I/O port dan juga address bus, lalu sampailah kepada tahapan output device. Begitulah kira-kira sedikit rangkaian skema proses ALU atau Arithmetic Logic Unit yang semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang telah saya berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing yang saya hormati, dosen pembimbing dan juga teman-teman kelompok. Nah, di sini saya mungkin akan langsung sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya CPU. Nah, mungkin sebelum CPU kita bisa melihat form yang paling bawah, yaitu dari komputer itu harus kita ketahui dulu itu apa sih itu CPU. CPU itu adalah otak, brain dari visi. Jadi ibarat manusia ketika bekerja atau berpikir, yang mengendalikan itu otak. Kebanyakan orang salah menganggap CPU itu sama dengan visi. Padahal jelas dilihat dari kepanjangan Central Processing Unit, dan visi adalah personal komputer atau komputer. Nah, mungkin kita juga harus ketahui bagaimana sih sebenarnya personal komputer. Nah, di sini personal komputer, istilah komputer ini diambil dari bahasa Inggris to compute, yang memiliki arti menghitung. Nah, sebenarnya personal komputer itu adalah mesin menghitung. Nah, dan itu tidak ada program. Komputer tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada sebuah program. Nah, disinilah sebenarnya siapa sih yang menemukan itu, yaitu Charles Babbage, seorang yang pertama kali mengemukakan gagasan mengenai komputer yang dapat diprogram. Oke, kita bisa langsung saja masuk di komputer. Tidak akan jalan jika tidak mempunyai komponen sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama itu hardware, software, dan brainware. Apa sih hardware? Hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna ataupun orang yang menggunakan perangkat hardware dan software yang di atas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari hasil pembuatan saya, yaitu adanya input dan output ataupun hardware dan software. Nah, kita bisa lihat di sebelah kirinya itu ada tentang keyboard, counter, mouse, monitor, printer, speaker. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang dibutuhkan oleh CPU ini sebagai hardware. Nah, di sini di CPU itu ada memori, yaitu di bawahnya. Nah, kita bisa melihat gambar yang sudah saya buat, yaitu di bawahnya itu ada memori. Nah, memori inilah yang menjadi
hal yang mendasar untuk CPU ini bekerja. Nah, CPU suatu komponen vital yang membuat sebuah komputer menjadi sebuah komputer yang terprogram. Tapi CPU bukan sebuah komputer, jadi CPU adalah salah satu unit atau komponen di dalam PC ataupun komputer. Dia mempunyai fungsi untuk menerima suatu instruksi, perintah, serta mengolah data-data. Nah, CPU sendiri dibuat oleh banyak miliaran transistor Microsoft Office yang dimukakan yaitu chip kecil yang di dalam komputer. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu mungkin ya proses CPU bekerja, yaitu ada fetching, proses pengambilan sebuah data yang kemudian disimpan di dalam CPU. Yang kedua, dekode, yaitu penerjemahan atau translasi suatu program dalam bahasa mesin. Eksekusi, yaitu setiap program CPU melainkan akan dikalkulasi, store, penyimpanan sementara sebuah instruksi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu CPU. Mungkin masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung komentar di YouTube yang sudah kami sediakan dari kelompok, atau bisa langsung komunikasi ke admin email yang ada di link yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Saya Rahmat Rizky, mahasiswa Fakultas Teknik semester 4 dengan NPM 2004 01 006 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahayu dengan NPM 2004 01 005. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontrol unit ataupun unit kendali. Adapun unit kendali adalah salah satu bagian dari Central Processing Unit atau CPU yang berfungsi untuk memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Di dalam CPU tersebut, output dari CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Konsep ini dinamakan arsitektur komponen von Neumann yang diciptakan oleh John von Neumann. Fungsi kontrol unit, yaitu seperti yang kita ketahui dari kontrol unit, adalah mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kontrol unit mengatur kapan alat input menerima data, kapan data itu diolah, dan kapan data itu ditampilkan oleh alat output. Adapun fungsi-fungsi kontrol unit selebihnya yaitu yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika serta mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Proses 3 langkah karakteristik unit control. Yang pertama yaitu menentukan elemen dasar prosesor. Yang kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor. Yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan CPU agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Adapun masukan-masukan unit control seperti yang ada dalam kerangka berpikir ini yaitu clock atau pewaktu. Pewaktu adalah cara CPU dalam menjaga waktunya. CPU menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai siklus prosesor, bukan sebagai pulsa Telkomsel lainnya ataupun yang sering kita gunakan sehari-hari. Yang kedua yaitu register instruksi. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga, flag, seperti pada bagan ini. Flag ini diperlukan oleh kontrol unit untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Yang keempat, sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Ada 2 teknik dalam mengimplementasikan kontrol unit. Yang pertama, microprogramming control unit. Teknik ini diperkenalkan oleh Maurice Wilkes pada tahun
1951 sebagai cara untuk menjalankan instruksi program komputer. Mikroprogram CU digunakan untuk mengenerasi sinyal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan mikroinstruksi. Nomor 2, hardware control unit digunakan untuk mengenerisasi sinyal kontrol dan biasanya digunakan pada superkomputer dan RISC. Perbedaan antara keduanya terletak pada gerbang logikanya, di mana hardware control unit mampu menggenerasi semua mikroder sehingga eksekusinya lebih cepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang control unit. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi